Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Ya, kali ini saya akan membahas tentang penggunaan tanda baca titik ya. Langsung aja ya. Nah, insya Allah sesuai PWB ya. Yang pertama, pada akhir kalimat pernyataan. Nah, di sini maksudnya apa? Misalnya kita contoh ada kalimat saya tadi pagi makan. Nah, titik di akhirnya. Karena ini adalah akhir kalimat pernyataan. Misalnya contoh lain, dia tidak aduh datang ke sekolah. Nah, ada titik juga di akhir karena ini akhir kalimat ya kan. Lalu ada belakang angka atau huruf suatu daftar. Nah, contohnya itu misalnya ada daftar apa ya? Misalnya ada daftar, oh ya daftar isi lah, daftar isi buku. Misalnya di sini kan ada A misalnya judulnya ini. Misalnya A, bahasa Indonesia. Lalu di sini ada satu misalnya ada sub judul ya, fungsi gitu, kedudukan. Nah, kan belakang angka atau huruf suatu daftar. Nih, belakang angka maksudnya di sini nih habis satu ada titik di sini. Belakang huruf habis A ada titik. Nah, itu dalam suatu daftar ya, ada titik di belakang. Tapi kalau misalnya ada tanda kurung nih misalnya di sini nih. Misalnya ada di sini A set tanda kurung bahasa Indonesia. Nah, di dalam A itu setelah A itu nggak boleh ada tanda titik karena dia udah ada tanda kurungnya ya. Itu nggak boleh. Kalau misalkan ada titik itu salah. Lalu misalnya kalau misalnya ada kayak nomor misalnya gini 3 titik A titik 1 titik misalnya titik B. Nah, kalau misalnya dia ada lebih lebih dari satu angka nih di sini, lebih dari satu angka, yang paling akhirnya itu nggak usah pakai titik lagi. Di sini nggak usah pakai titik. Ini nanti salah kalau misalnya di sini ada titik. Nah, misalnya ada lagi nih. Kalau misalnya biasanya kan ada gambar, misalnya di sini ada gambar table. Aduh, miring lagi. Ada gambar table ya. Terus biasanya di sini ada tulisan grafik apa table table tentang apa gitu. Nah di sini tuh nggak usah ada titik di akhirnya. Itu bakal nanti jadi salah. Lanjut memisahkan jam, menit dan detik ya. Misalnya kalau misalnya kayak gini tuh, misalnya 12 titik menitnya tuh menit 50, detiknya 06. Nah ini memisahkan jam, menit dan detik. Lanjut. Dipakai dalam daftar pustaka diantara nama penulis, tahun, judul, tulisan, dan tempat terbit. Nah, misalnya contoh di daftar pustaka kayak ini nih. Contohnya Ari Kunto. Koma titik. Nah, di
di sini titik kan dia bilang di sini di antara nama penulis, habis itu tahun kan, habis nama penulis itu kan tahun kan, titik 1993. Nah, habis tahun ada titik lagi nih. Habis itu judul buku kan ditulisnya miring ya. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, nah seterusnya lah itu. Nah habis judul itu pakai titik lagi di sini. Nah, aduh, pakai titik lagi ya di sini. Lalu nama tempat terbit, maksudnya tempat terbitnya, soalnya dia di Yogyakarta kan, Yogyakarta. Nah misalnya apa, memisahkan bilangan yang menunjukkan jumlah, itu misalnya Indonesia memiliki pulau memiliki lebih dari 13.000 pulau. Nah, di sini karena Indonesia punya 13.000 dalam hal jumlah, makanya di sini dia ada titik di antara 3 sama 0. Karena titik itu biasa dipisahin 3 angka, 1, 2, 3. Nah, kasih titik di sini nih. Nah, misalnya kalau misalnya titik nggak dipakai itu kalau misalnya kita nggak nunjukin jumlah, contohnya tahun ya. Misalnya Indonesia merdeka pada tahun 1945. Nah, ini tuh nggak pakai titik karena dia nggak menunjukkan bahwa itu jumlah. Karena ini tahun ya, tahun itu bukan jumlah. Contoh lainnya misalnya yang bukan jumlah itu pada halaman ya, halaman buku. Halaman 1300. Nah, itu nggak usah pakai titik juga di sini. Pokoknya titik itu dipakai kalau misalnya dia menunjukkan jumlah. Nah, lalu ada ketentuan-ketentuan lainnya yang tanda titik itu tidak dipakai ya. Misalnya di tanggal surat, alamat penerima dan pengiriman surat. Contohnya kayak gini misalnya nih. Di sini yang terhormat siapa gitu ya kan. Terus jalan apa gitu. Di sini nggak usah ada titik belakangnya, yang terhormatnya juga nggak usah. Terus di sini nama daerahnya, misalnya Rawamangun gitu. Nah, terus di sini biasanya itu kode posnya ya. Di sini nggak bisa kode pos ya. Ini nggak usah ada titik-titik juga. Nah, biasa di sini kan juga ada kalau ini bisa dulu deh. Terus di sini biasanya kan ada atas, bisa ada kop surat di sininya nih ya. Di sini bisa ada tanggal nih. Misalnya Senin 3 Maret 2020. Nah, di belakangnya itu nggak usah ada titik juga. Nah, gitu aja. Sekian. Terima kasih. Kalau misalnya ada kekurangan atau salah kata dan salah penjelasan bisa diskusi di bawah ya. Terima kasih.